sudah di sini sampai 18 tahun dan saya minta maaf kakak sampai tidak menikah. Pasti kakak mikirin keluarga, pasti karena kakak punya saudara segitu banyak. Jadi saya bangga karena sebagai seorang kakak dan seorang adik, Anda adalah orang hebat. Tapi sebagai manusia biasa, apakah kakak merasa tidak ingin ada yang menemani? Bagi saya sebenarnya semua manusia itu menginginkan hal seperti itu, Mbak Yuni. Tapi karena ekonomi mendesak, di satu sisi saya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena saya memiliki kakak sulung, ya, dia punya status. Dia statusnya kakak sulung saya itu dia seorang PNS. Saya ingin melanjutkan pendidikan dengan alasan ditunda dulu karena menunggu adik cowok yang di belakang kamu itu lulus dulu baru kamu selama 2 tahun saya tunggu, ternyata berita buruk yang saya dapatkan bahwa adik cowok itu dilanjutkan untuk di kuliah, saya ditunda. Nah, saya memilih daripada saya di kampung, ya, tidak ada pekerjaan, dan posisi saya satu orang, Mbak Yuni, saya tidak kuat untuk yang namanya kena panas. Saya waktu itu saya tahu ada tenaga kerja datang ke kampung cari TKP untuk proses ke Malaysia. Saya berangkat dari kampung, saya terus terang sama pihak agensi, saya bawa uang 300.000 dari kampung saya sampai di provinsi, dari desa saya sampai ke provinsi. Setelah sampai di provinsi, uang 300 saya itu habis. Dari pihak Jakarta memanggil nama saya untuk ke Jakarta karena kita semua harus medikalnya di provinsi udah fit, kita ke Jakarta. Sampai dalam kapal laut, semua teman-teman saya makan mewah belanja, saya hanya bisa melihat karena uang 300 sudah habis di provinsi. Tapi untuk sabun dan yang lain-lain saya sudah beli semua. Sampai Jakarta, PT yang dulu saya masuk pertama, PT Bina Karya Welastri, Jakarta Barat Kalideres. Saya dipercayakan untuk antar anak, kesana kemari dikasih uang jajan 50.000, kadang 100.000. Saya buat belanja. Nunggu visa saya selama 1 tahun lebih di PT. Saya bertahan. Karena saya tunjukkan pada keluarga saya, mereka yang tadi tidak mengenal saya, di saat saya susah, saya ingin tunjukkan bahwa saya bisa. Nah, begitu setelah saya dapat kerjaan yang bagus, mereka semua, saya terus terang bukan saya menganggap keluarga saya bukan orang jahat, bukan. Tapi seperti itu, apa pepatah mengatakan, di saat kita susah nggak ada orang mau tahu, tapi di saat kita berduit, siapapun pasti kenal kita. Jangankan keluarga, orang lain pun pasti kenal kita. Pertanyaan saya, kenapa kakak lebih memilih sendiri sementara kakak sudah punya harta, kakak sudah punya semuanya. Saya tahu kakak sedikit kecewa karena adik disekolahkan, kakak suruh berhenti. Saya memilih untuk tidak memilih seorang pasangan karena bukan saya tidak mampu atau semua orang sih menginginkan, tapi karena satu sisi mungkin ini jalan hidup saya yang saya inginkan. Di satu sisi kalau mau dibilang usia juga kita bukan masih kepala 3 lagi ya Mbak Yuni. Kalau kita memilih seorang pasangan sedangkan kitanya sudah terbiasa dengan kemandirian begini, secara tiba-tiba kita diatur sama seseorang dalam kehidupan kita seperti ini, kita berat menghadapi itu. Bagi saya seperti itu, tapi saya tidak tahu bagi orang lain gitu. Jadi selama ini kakak sudah di Hong Kong 18 tahun, di Malaysia 2 tahun. Saya rasa kakak sudah berumur dan kakak sudah punya cukup rumah, uang, dan pasti kakak sudah punya semuanya. Kenapa tidak ada plan untuk pulang ke Indonesia, menikmatin hasil jerih payah walaupun tidak dapat long service dari majikan?
Kalau mau rencana pulang sebenarnya bisa saja. Di satu sisi saya anak yatim piatu, bapak ibu nggak ada, keluarga ada. Cuman karena saya mungkin saat ini saya masih ingin menikmati keadaan di luar, ya saya juga belum bisa untuk memutuskan pulang dulu. Di satu sisi, sementara saya karena keadaan corona ini, jadi bisnis saya yang saya jalani masih tertunda, jadi saya rencana untuk waktu yang singkat ini saya belum bisa ambil keputusan untuk pulang. Tapi gini Kakak, apakah saat Kakak pulang itu sudah siap kapan begitu? Saya rasa untuk pulang di saat itu pun belum siap, Mbak Yuni. Lah, uang 18 tahun kemana aja Kakak? Kalau uang sih ada, cuman sepertinya saya tidak terlalu betah tinggal di rumah gitu. Dilihat kondisinya. Berarti karena tidak terbiasa hidup di negara sendiri nih berarti. Tidak terbiasa hidup di negara sendiri. Benar tidak? Iya, betul sekali. Memang sih kalau dibilang Hong Kong tidak seindah foto profil, tapi setiap manusia itu mempunyai jalan hidup dan rezeki itu sudah ditakdirkan sama Yang Kuasa. Betul, betul, betul. Jadi intinya Kakak tetap bersyukur apapun keadaannya walaupun harus sendiri sampai saat ini. Pertanyaannya, selama Kakak bekerja di sini apakah Kakak membuang terlalu banyak uang buat keluarga atau seadanya saja atau gimana? Kalau selama saya kerja di sini, saya membuang untuk kebutuhan keluarga Indonesia sama sekali hanya untuk orang tua. Kalau untuk keluarga yang lain, sekedar saja jika saya ada kelebihan rezeki, saya kasih, itu pun nggak setiap bulan. Oh bagus, berarti Kakak bisa memanage uang sendiri ya? Jadi tidak seperti anak-anak yang lain, semua uang dikirimkan sama saudara yang menikah, sama yang ini, sama yang itu. Jadi Kakak punya plan sendiri atas diri Kakak? Saya tidak. Saya punya ATM sendiri, malah saya tabung sendiri, nama saya sendiri. Oke, berarti apakah Kakak punya utang bank? Saya tidak punya di sini, Mbak. Kenapa Kakak tidak tergiur dengan utang bank? Saya merasa rezeki yang saya dapatkan udah bersyukur. Saya utang juga mau buat apa? Rumah udah ada, saya tabungan udah ada, saya cari uang untuk diri saya sendiri gitu. Jadi mau utang bank juga mau buat apa gitu aja. Itu karena sampean single mungkin, karena Anda tidak menikah. Tidak, bukan begitu. Okay. Saya punya prinsip. Karena kita utang bank itu bisa saja Mbak dapatnya banyak, tapi saat gajian nanti membaginya belum jajan, belum bayar utang. Oke, bagus. Itu saya punya prinsip. Bagus. Selama kerja di Hong Kong, pernah Kak merasa kecewa dengan keluarga yang ada di Indonesia? Saya kalau merasa kecewa sama keluarga yang di Indonesia, sebenarnya ya tadi awal poin itu aja yang saya karena yang satunya sekolah, tidak sekolah, selebihnya tidak ya Kakak ya? Ya itu aja. Karena saya bersyukur sekali Tuhan memberkati keluargamu dan juga kesehatanmu. Karena gimana pun sampai saat ini saya rasa Kakak banyak syukurnya. Amin, amin. Karena sampai sekarang pun keluarga tidak merepotkan, tidak minta ini, minta itu. Jadi saya saat ini adalah mencari orang-orang yang seperti ini Kakak. Karena yang curhat sama saya itu semuanya tentang mengeluh. Jadi sebenarnya saya ingin mencari orang-orang yang punya poin bagus gitu loh. Jadi tidak semua yang bekerja di Hong Kong punya utang. Tidak semua orang yang bekerja di Hong Kong itu nakal. Jadi saya dapat poin dari Kakak sendiri. Saya tahu pembelajaran yang bagus dari Kakak adalah bersabar, bersyukur, dan berterima kasih atas keadaan. Benar nggak Kakak? Iya, betul sekali Mbak. Ya, itu aja doa dari saya. Tuhan memberkati. Damai sejahtera buat keluarga juga. Tuhan memberkati juga Mbak Yuni, sehat selalu. Terima kasih dan saya harap semua kehidupan kita, saya, Anda dan semua makhluk yang ada di dunia ini untuk lebih berbahagia lagi. Saya matiin videonya tapi saya masih pengen ngobrol sama Kakak secara pribadi. Jangan dimatiin teleponnya. Saya cuma matiin videonya aja. Terima kasih.